salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memberi diri dan hati kami untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mau mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi dari rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan memajukah bayangan-bayangan itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayangan-bayangan itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayangan-bayangan itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayangan-bayangan itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayangan-bayangan itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika membaca dan mendengar akan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang ada di pikiran Bapak Mama? Apakah Bapak Mama juga memikirkan hal yang sama dengan saya? Terkejut, takjub, dan aneh. Kenapa saya bilang terkejut, takjub, dan aneh?
karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada Hizkia sebab doanya. Itu membuat saya sangat terkejut dan takjub. Tetapi ada sebuah keanehan yang ada dalam perenungan firman pada pagi hari ini, yakni Tuhan menggunakan kue ara sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan Hizkia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayat 11 ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat amat berkuasa atas kehidupan setiap umat manusia. Dan di dalam pasal ini juga kita melihat bahwa doa Hizkia, doa seorang yang taat, seorang yang mau memberi diri, seorang yang setia di dalam kehidupan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, menolong ia di masa-masa kritisnya. Kita melihat bagaimana Hizkia betul-betul sakit, betul-betul diambang kematian, tetapi ia tetap memalingkan wajahnya kepada Tuhan. Dia tidak merespon dengan meneriaki, dia tidak merespon dengan marah, dia tidak merespon dengan putus asa, melainkan dia merespon dengan menunjukkan bagaimana kuasa Allah benar-benar ada di dalam kehidupannya. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti bagi bapak, mama semua akan bertanya, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan Hizkia di saat dia masih sakit-sakit, bukan diambang kematiannya. Saya mau bilang bahwa ini semua ada waktunya. Entah mujizat, entah pertolongan Tuhan, semua ada pada waktunya. Dan waktu yang tepat adalah saat ini. Saat dimana Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Hizkia untuk menikmati kehidupan yang dipercayakan Tuhan, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Hizkia yang diselamatkan, tetapi bangsa yang ada di dalamnya juga diselamatkan. Bagaimana doa Hizkia begitu berkuasa atas kehidupan dan atas kehidupan seluruh bangsa. Mari kita memaknai hal-hal ini untuk diberlakukan di dalam kutub kehidupan, bahwa jangan sampai kita ada di titik di mana kita benar-benar putus asa dan memalingkan wajah daripada Tuhan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat. Tuhan mencukupkan kita semua. Amin. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Mama, saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.